Maecin TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Hari ini saya akan membahas tentang akuntansi ya. Tapi bukan akuntansi secara keseluruhan, tetapi saya akan membahas tentang kas kecil atau petty cash. Nah, untuk tahap awal ini saya harapkan semua siswa itu bisa memahami hakikat dari dana kas kecil, terus bisa menerapkan persiapan pengelolaan dana kas kecilnya ya, terus bisa mencatat pengguna dana kecil, bisa mengelompokkan kas kecil, serta bisa mempersiapkan pengelolaan kas kecil dan mencatat penggunaan dana kas kecil ya. Itu tujuan pembelajaran awal ya, supaya peserta didik mampu ya untuk mengelola dana kas kecil secara baik dan benar. Nah, apa itu kas kecil? Tentunya kalian sering mendengar tentang namanya kas ya. Tetapi di sini akan lebih spesifik yaitu kas kecil. Tetapi sebelum ke kas kecil kita harus pahami dulu tentang apa itu kas ya. Nah, kas itu adalah uang tunai yang ada di tangan atau di brankas atau yang ada di bank ya. Nah, biasanya kas itu untuk mendanai hal-hal yang transaksi yang lebih besar. Seperti apa? Misalkan membeli kendaraan ya, sewa tempat yang mungkin untuk jangka panjang gitu. Terus untuk operasional yang sifatnya besar dan tidak mendadak ya. Nah, dalam operasional perusahaan banyak sekali hal-hal yang perlu dikondisikan yang sifatnya mendadak ya, terus nilainya relatif kecil, mungkin seperti kebutuhan pantry ya, seperti membeli kopi, teh, gula, nah itu ya, terus ATK. Nah, hal seperti itu mungkin diperlukan pengkondisian karena akan membuat kegiatan sedikit terganggu kalau hal-hal kecil tidak dikondisikan secara baik. Nah, perusahaan untuk mengkondisikan operasional yang sifatnya sering, kecil, dan banyak dadakannya, makanya dibentuklah pemegang kas kecil. Nah, biasanya di sini yang memegang kas kecil adalah sekretaris, administrator, atau akuntan junior ya. Di bagian akuntan itu kan nanti ada bagian keuangan yang memegang kas secara keseluruhan, bendahara ya. Dan nanti ada akuntan junior atau administrator yang memegang kas kecil ya, uang yang ditentukan jumlahnya setiap bulan untuk menangani hal-hal yang diperlukan oleh perusahaan yang sifatnya rutin ya. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya apa itu kas secara umum dan kas kecil ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk bukti-bukti transaksi ini diperlukan juga bukti-bukti transaksi secara otentik asli ya, karena kita harus bisa membedakan nanti ya transaksi itu mana transaksi yang sifatnya belum bisa dibukukan dan harus dibukukan. Nah, untuk memahami bukti-bukti otentik dalam pembukuannya, kita harus memahami dulu faktur-faktur, nota-nota, kwitansi ya, sebagai lampiran-lampiran untuk penanganan kas kecil ya. Sebagai langkah awal untuk memahami kas kecil, kita harus memahami dulu bukti-bukti otentik.
Nah, ini seperti ini ya. Saya akan kasih gambaran adalah ini seperti ya, ini nota. Nah, nota tunai, nota tunai. Nah, di sini nota tunai biasanya ada, saya ini ya, ada yang 3 lembar, ada yang 2 lembar atau 2 play, 3 play ya. Yang nota putih ini dikatakan adalah nota tunai ketika kita membeli suatu barang tunai. Nah, itu harus ada tanggal ya, siapa di sini yang membelinya ya. Nah, di sini nanti ada nama toko atau cap ya, harus ada cap supaya apa? Keotentikannya ya. Dibukukan, jangan sembarang menulis nota, tetapi nota ini harus bisa dipertanggungjawabkan karena kita berhadapan nantinya dengan internal audit ya, pengecekan apakah transaksinya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Transaksi bisa dipertanggungjawabkan ketika kita memahami bahwa keotentikan suatu bukti. Salah satunya harus ada tanggal ya. Di sini nama barangnya jelas ya, jumlahnya dan kuantitinya juga harus jelas, serta ada cap dari toko ya, dan ditandatangan oleh petugas tokonya. Nah, ini kalau dikatakan cash ya, berarti harus ada nota putih ya. Jangan salah, kalau kita dikasih yang nota merah ini jangan mau ya, karena takut kalau kita beli tunai tetap kita harus yang putih ya. Ini berbeda dengan yang kuningnya juga ya. Ketika mau beli satu barang tunai, kita harus pastikan notanya adalah nota putih ya, supaya kita nanti mencatatnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita catat berdasarkan pengeluaran uang ya. Oke, bisa dipahami ya nota kontan seperti ini. Nah, selain itu kita juga nanti ada yang namanya kwitansi. Nah, kwitansi juga benar-benar harus jelas dalam mengisi dari suatu kwitansi ya. Di sini ada nomornya. Biasanya kwitansi ini harus ada materai kalau ada transaksi yang melebihi dari 1 juta ya, kalau nggak salah harus pakai materai. Nah, di sini telah diterima dari siapa ya, jumlahnya berapa, untuk pembayaran apa, harus jelas dan harus ada tanda tangan ya. Biasanya kalau untuk bikin kwitansi seperti ini adalah biasa buat tentang kwitansi. Nah, kwitansinya rata-rata formatnya seperti ini ya. Nah, ini nanti dikatakan transaksi itu sah ya kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu ya, terutama nominalnya harus jelas ya. Nominalnya harus jelas, dan di sini juga ada jumlah yang harus ditulis secara tulisan jumlahnya ya. Nah, di sini ada jumlahnya harus jelas, peruntukan harus apa, untuk apa ya. Nah, di sini ya yang menerima uang ya harus ada tanda tangan. Kalau dengan instansi harus ada cap, ada cap supaya apa, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita transaksikan ya. Nanti kita bisa membukukannya ya dengan baik, dan ketika ada pemeriksaan juga kan jelas kita keluarkan uang sejumlah yang diperuntukannya dan penerimanya jelas. Oke ya, harus paham di sini bukti adalah salah satu kekuatan buat seorang pencatat ya. Untuk membukukan suatu transaksi, bukti harus benar-benar jelas ya. Jangan asal, karena nanti kredibilitas kita juga akan dipertanyakan ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kita memahami bukti-bukti transaksi itu, baru kita nanti akan mempelajari lebih lanjut tentang kas kecil. Oke, tugas pertama sekarang adalah sebelum melangkah jauh ke kas kecilnya, kalian harus membuat dulu kwitansi yang baik dan benar, dan cara mengisi nota yang baik dan benar juga ya. Nah, kita untuk
tugas sekarang adalah membuat kalau ada kwitansi isi ya, terus kita membuat clipping ya, clipping dari untuk tugas untuk memahami lebih lanjut tentang bukti-bukti otentik, tugasnya adalah membuat clipping ya, mencari nota, faktur ya, lalu diklippingkan ya, kwitansi juga boleh nanti diklippingkan. Nanti tugasnya dikumpulkan dan dilihat ya, apakah kalian paham nggak dengan transaksi ya yang baik dan benar, supaya nanti kita bisa melangkah lebih jauh ya tentang cara pencatatannya ya, karena transaksi ini sangat penting. Oke, untuk kali ini sekian dulu ya, kita nanti lanjut dengan sesi berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tahap awal dari suatu penjelasan dari kas kecil ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Thank you for watching. See you.